Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Pratama Putra dengan NIM 2348 dari kelas 4B Farmasi. Baiklah, hari ini saya akan membahas resume tentang teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Pak Hadi Ade Saputra. Tahapan pembuatan Simplisia, pemilihan dan penyiapan bahan. Menurut Departemen Kesehatan RI Farmakope Indonesia edisi 6/2020, Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dikeringkan atau disederhanakan bentuk fisiknya. Simplisia bisa berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral. Pemilihan dan penyiapan bahan baku sangat penting untuk menentukan kualitas dan keamanan Simplisia, meliputi 1. Pemilihan bahan, yang kedua menyiapkan bahan, yang ketiga identifikasi spesies, yang keempat seleksi spesies, yang kelima seleksi bagian tubuh, yang keenam seleksi lokasi dan musim. Bahan baku dapat berupa folium atau daun, batang atau kaulis, kulit atau korteks, bunga atau floss, buah atau fruktos, akar atau radix, umbi atau bulbos, dan lain-lain. Bahan baku harus bersih dan sehat, yang berarti tidak boleh terdapat pengotor agar menjamin kualitas Simplisia. Pengumpulan tahap memperoleh Simplisia. Yang pertama, mengumpulkan bahan untuk dibuat Simplisia. Yang kedua, sortasi basah dilakukan agar memisahkan pencemaran atau kotoran asing yang dapat mengkontaminasi Simplisia. Yang ketiga, pencucian dilakukan dengan air bersih dan mengalir. Yang keempat, perajangan dilakukan untuk memperoleh proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Yang kelima, itu pengeringan dilakukan metode angin-anginkan di bawah matahari langsung atau di oven. Yang keenam, sortasi kering dilakukan agar membersihkan kotoran yang tersisa. Yang ketujuh, pemeriksaan mutu dan pengepakan, mencegah kerusakan dan menjaga stabilitas. Penyimpanan dan penggilingan dilakukan penggilingan Simplisia sampai didapatkan hasil yang halus dan disimpan di tempat yang aman. Pengolahan Simplisia. Pengeringan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yakni sinar matahari langsung, kering angin, oven, microwave, dan fresh drying. Bahan yang dikeringkan sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab serta pada suhu yang dingin. Pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan beberapa alat, yaitu gunting, pisau, alat penggiling, blender, mortar, dan martir. Kerugian dari bahan yang terlalu halus yaitu penguapan minyak atsiri karena sel yang pecah, kecilnya ruangan antar intra dan interselular bahannya yang menyumbat perkolator, dan lain-lain. Sortasi kering dilakukan setelah Simplisia kering dan sebelum dipak untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki. Pemeriksaan mutu, identifikasi analisis terhadap beberapa uji, yakni farmakognosi, fisika, kimia, dan mikrobiologi. Pengujian TTD, makro dan mikroskopik, kadar abu, kadar serat, dan lain-lain. Packaging atau pengepakan dilakukan tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama perjalanan, bertujuan untuk mengurangi volume sampel sehingga lebih ekonomis. Penyimpanan meliputi nama Simplisia, asal, waktu panen, kandungan senyawa aktif. Penyimpanan dilakukan untuk menjaga kualitas Simplisia, menjaga dari reaksi kimia, dehidrasi serangga, pengotor, dan sebagainya. Dehidrasi terjadi apabila kelembapan udara lebih rendah dari kadar air Simplisia, sehingga Simplisia akan mengkeriput karena menari air. Kapang dapat menyebabkan kerusakan komposisi kandungan kimia, dan kapang dapat mengeluarkan toksin yang berbahaya. Ekstraksi bahan alam. Ekstraksi menurut Harbon 1987, ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa aktif dari jaringan tumbuhan atau bahan alami lainnya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ini bertujuan untuk memperoleh komponen bioaktif yang dapat digunakan untuk analisis dan formulasi obat. Ekstraksi secara umum merupakan proses pemisahan zat aktif suatu padatan maupun cairan menggunakan pelarutnya. 3. Tahapan proses ekstraksi. Pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Pelarut akan melarutkan senyawa metabolit. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan. Metode ekstraksi yang pertama itu marinasi, yaitu perendaman Simplisia pada pelarut tertentu. Tahapannya perendaman Simplisia menggunakan pelarut tertentu, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahan waktunya lama, senyawa rusak karena kontak terlalu lama dengan pelarut dan banyak pelarut. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Perkolasi, ekstraksi dengan cara mengeluarkan pelarut secara terus-menerus melalui serbuk Simplisia. Tahapannya packaging dan pemanasan larutan.
Kelemahannya kerusakan senyawa kimia dan biaya yang mahal. Kelebihannya sedikit pelarut, waktu lebih singkat, rendaman lebih tinggi. Selanjutnya, ekstraksi dengan microwave adalah ekstraksi yang mengandalkan gelombang mikro pada microwave untuk memanaskan pelarut dan simplicia. Tahapannya itu perendaman, ultrasonika, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahan biaya mahal, senyawa mudah rusak. Kelebihannya itu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, rendaman tinggi. Lanjut yang ekstraksi dengan ultrasonika merupakan metode ekstraksi dengan gelombang ultrasonik. Tahapannya perendaman, ultrasonika, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahan biayanya mahal, kelebihan waktu singkat, pelarut lebih sedikit, senyawa tidak rusak karena panas. Ekstraksi dengan tekanan tinggi membantu pelepasan senyawa aktif dari simplicia. Tahapannya perendaman, ultrasonika, penyaringan, pengulangan. Kekurangan biaya sangat mahal. Kelebihan waktu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, senyawa tidak rusak karena panas, dan rendaman tinggi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.